Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPD Elsa de Magelang yang diberkati Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam Renungan 79. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu mari kita menikmati firman Tuhan dalam Amsal pasal 31 ayat 11. Hai suami, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kita ulangi ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di sini ayat firman Tuhan menjelaskan bahwa tentang seorang suami yang mendapatkan keuntungan. Saya memberikan judul untuk Renungan 79 pada hari ini, saling menguntungkan. Nah, luar biasanya ketika satu pernikahan di dalam Tuhan atau satu lembaga keluarga yang dibangun di dalam Tuhan. Pernikahan itu adalah pernikahan seiman. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berjalan dalam satu kepercayaan baik suami dan istri. Dikatakan istri atau suami yang sama-sama seiman Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terutama bagi suami, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Mengapa? Ayat ini berkata kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab ketika seorang suami memiliki pasangan hidup yang cakap, artinya yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan baik istri maupun suami, maupun kita semua Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terbatas baik suami atau istri, baik anak muda, remaja, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan bahwa kita akan hidup saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ada orang-orang yang akan percaya kepada kita, terutama dalam lembaga keluarga. Bagi istri yang takut akan Tuhan, istri yang cakap kehidupannya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dikatakan yang pertama, hati suaminya percaya kepadanya. Dan juga bagi istri yang takut akan Tuhan, istri yang mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupannya, dalam setiap kondisi kehidupannya, baik di masa mudanya, baik di dalam mungkin pertengahan dalam lembaga keluarga, sudah berpuluhan tahun atau belasan tahun mungkin, bahkan mungkin Tuhan izinkan kita sudah menjadi janda maupun duda sekalipun, tetapi firman Tuhan ini tidak akan berlalu tentang kepercayaan atau judul renungan yang saya berikan yaitu saling menguntungkan. Tetap ada keuntungan dari orang lain yang bersama dengan kita. Dan kembali lagi yang terutama kepada suami ketika berdua masih hidup. Dikatakan bahwa hati suaminya percaya kepadanya. Dan yang kedua bagi suami, tidak akan kekurangan keuntungan. Kenapa? Karena istri yang takut akan Tuhan, istri yang benar-benar membawa hidupnya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya melakukan setiap firman Tuhan yang didengarnya, yang dipelajarinya dan menjadi bagian dalam kehidupannya, menerapkan dalam kehidupannya, maka apapun yang dia lakukan selalu hal yang benar dan yang baik. Sehingga suami yang ada di sampingnya, yang bersama dalam kehidupannya, selalu merasa menguntungkan, diuntungkan oleh kehidupan istri yang baik. Nah, kalau kehidupan kita Bapak Ibu baik istri, baik di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, maka akan membawa keuntungan bagi orang yang ada di samping kita, baik suami kita. Dan juga bagi suami. Mengapa saya memberikan judul saling menguntungkan? Tidak juga hanya berlaku bagi istri. Kalau hanya istri yang menguntungkan bagi suami dan hanya istri yang dituntut untuk hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan kebenaran, sedangkan sang suami hidup seenaknya di luar Tuhan, maka tidak saling menguntungkan. Bagi istri dia sangat merugi mendapatkan suami yang mungkin tadinya percaya kepada Tuhan, tapi kehidupannya tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, tidak saling menguntungkan salah satu pihak tapi merugikan pihak yang lain.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saling menguntungkan tidak hanya untuk suami istri, namun orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika kehidupan kita adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang hidup oleh kebenaran, maka kita akan saling menguntungkan. Kehidupan lembaga keluarga yang hidup mengasihi Tuhan akan menguntungkan bagi orang-orang yang hidup di sekeliling mereka. Melihat keluarga yang hidup harmonis, saling mengasihi, suami, istri, dan anak-anak selalu bersama, ibadah bersama-sama. Kemanapun tutur kata mereka menjadi berkat bagi orang lain. Kehidupan mereka secara inti, ada kata-kata yang saling menghargai satu dengan yang lain. Anak-anak menghormati orang tuanya. Orang tua demikian juga menghormati anak-anak mereka. Ketika orang tua mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan di hadapan anak-anak maupun terhadap anak-anaknya, tidak sungkan untuk meminta maaf. Itu contoh yang sangat baik Bapak Ibu Saudara kalau kita mau hidup saling menguntungkan bagi orang lain. Bukan hanya untuk suami dan istri, bagi sekitar kita, bagi masyarakat, kalangan umum dimanapun kita berada. Orang yang melihat etika kehidupan Kristen kita akan diberkati. Wah, sungguh indah keluarga itu. Bahkan mungkin keluarga yang sedang menghadapi masalah, keluarga yang retak hubungannya, baik suami dan istri ataupun keluarga yang lain. Melihat keharmonisan keluarga kita, mereka akan diberkati, menguntungkan bagi mereka. Seperti orang menikmati sinetron ya, bagi saudara mungkin yang suka menonton film. Nah, demikian orang melihat cara hidup kita yang mungkin tidak nampak begitu lama. Dalam sekejap mata mereka melihat kita. Bapak Ibu, kesaksian ketika saya hidup di lingkungan perumahan, ada satu keluarga, mereka juga sama-sama orang Jawa ya. Mereka suami istri punya pekerjaan di instansi yang berbeda, tetapi rukun sekali, tidak pernah ada percekcokan. Suami sebagai kepala rumah tangga, dia sangat berwibawa. Dan dia dapat mengayomi istri dan anak-anaknya. Sampai pernikahan anak pertama, kedua, anak mereka diberkati Tuhan memiliki putra dan putri sebanyak 4 orang. Tapi tutur kata etika mereka dalam rumah tangga, karena hidup dalam perumahan itu berhadapan. Sehingga saya pun bisa mendengar ketika memanggil atau menyapa satu dengan yang lainnya. Sangat luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan juga belajar dari kehidupan mereka. Mereka lebih tua dari saya. Tapi saya dapat belajar dari mereka bagaimana menjadi orang Kristen yang dapat menguntungkan tetangga kiri kanan kita. Dan mereka cukup dihormati di lingkungan perumahan itu karena mereka punya hidup yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bawa kehidupan kita, hidup yang saling menguntungkan, baik dalam keluarga kita masing-masing, dan juga kehidupan kita dimanapun Tuhan pimpin kita melangkah, Tuhan pimpin kita menikmati hari-hari hidup kita. Teruslah menjadi berkat dan berkarya untuk Tuhan. Sebab Tuhan selalu menuntun, memimpin dan menjadikan kita berkat setiap hari. Tergantung saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah kita mau menjadi berkat? Apakah kita mau memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita? Oleh karena itu mari kita sepakat, hidupku adalah hidup yang saling menguntungkan. Saya diberkati dari kehidupan sesama, kehidupan suami, kehidupan istri saya, kehidupan anak-anak saya, maupun saya mau kehidupan saya menguntungkan bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, baik kesaksian mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, atau mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang terus mengajari kami cara hidup
untuk berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan di hadapan sesama kami, dan hidup kami ini mendatangkan keuntungan bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, dan hidup kami terutama memuliakan Tuhan. Tuhan pimpin terus kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Ya Allah, Engkau yang memanggil keluarga GPD El Shaddai Magelang kepada persekutuan dengan anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan adalah setia. Terpujilah namamu, kekallah kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.